Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ambarwati, guru matematika di SMA Negeri 7 Malang, Jawa Timur. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi pendidikan matematika di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta ujian 2023649436. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 7 Malang. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk? Iya, siapa aja? Karena kenapa? Kakak, iya. Kemudian siapa lagi? Neva ya. Neva sakit, Rio sakit ya. Kita doakan ya, Neva, siapa? Rio, kemudian siapa? Jihan tadi ya. Semoga cepat sembuh dan bisa sekolah seperti biasanya, gitu ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin Andi ya. Siap. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mengingat kembali pelajaran yang sudah kalian pelajari di jenjang sebelumnya ya, di jenjang sebelumnya. Coba diperhatikan, ini ada soal cerita. Kita baca dulu soalnya bagaimana. Nah, ini penyelesaiannya menggunakan rumus apa kira-kira? Kurang ya. Tidak kelihatan. Sudah? Coba dibaca, nanti menggunakan rumus apa itu? Tahu ya Pitagoras ya? Tahu Pitagoras dari mana? Ada tinggi tembok itu tadi ya. Ada tinggi tembok, kemudian ada layang-layang yang apa tadi? Yang tersangkut ya, tersangkut. Kemudian temboknya ini atasnya ada sungai ya. Sungainya lebarnya berapa? 5 meter. Kemudian kita mau mengukur berapa panjang tangga yang dipergunakan untuk mengambil layang-layang tersebut. Berarti tahu ya, itu menggunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Masih ingat rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras itu apa? Untuk mencari apa? Mencari sisi salah satu panjang sisi segitiga siku, di mana dua sisinya sudah diketahui, sudah ada ya, sudah diketahui. Materi yang sudah kalian pelajari lagi adalah kedudukan titik terhadap titik, kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang. Nah, sebelum kita bahas yang ketiga hal tersebut, kita harus mengetahui apa titik itu apa, garis dan bidang itu apa. Titik ya, coba perhatikan yang mewakili huruf A dan B ini disebut dengan titik A, titik B. Nah, titik ini dimensinya adalah 0, tidak mempunyai ukuran. Ya, tidak mempunyai ukuran. Jadi ini contohnya titik A dan titik B. Kalau garis itu kumpulan dari titik yang ya, kalau kalau diperpanjang kedua arah itu bisa tak terhingga ya. Ini ada panah di dua ujung-ujungnya, itu berarti kalau diperpanjang itu bisa tak terhingga. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi kembali ke titik ya, ini ada berapa titik? Rubusnya ini ada berapa titik? 8. Kalau garis tadi kan garis G ini tidak, kalau diperpanjang tidak terbatas ya panjangnya ya. Nah, kalau di sini AB ini berarti ruas kan ya, ruas. Berarti sudah ada batasnya. Ruas garis AB gitu ya, ada panjangnya berapa, ini sudah bisa ditentukan. Nah, ruas garisnya ada berapa di
kubus 12 ya, betul 12 ya, bisa ya membedakan antara titik dengan garis. Kemudian bidang ini apa? Bidang ini berdimensi berapa? 2 ya, berdimensi 2. Nah, kemudian jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Jarak titik B dengan garis B adalah jarak B ke B aksen. Jadi semula titik B ini ya, kemudian ada garis B. Nah, sekarang manfaatnya kita mempelajari jarak titik ke bidang ini apa? Kita lihat ya, kita lihat videonya. Nah, dari video itu tadi apa yang bisa kita lihat manfaatnya? Rumus Pitagoras tadi gimana? Dengan menggunakan rumus Pitagoras kita bisa menentukan apa tadi dari video itu? Ukuran tinggi ya, ukuran tinggi. Ukuran tinggi, dari tinggi, semakin tinggi bangunan maka kebutuhan bahannya juga akan semakin banyak. Berarti ada kaitannya dengan biaya ya, bisa menentukan biayanya apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari video itu tadi, ini terkait dengan bidang apa? Arsitektur ya. Ya, mungkin di kehidupan sehari-hari banyak lagi yang manfaat dari rumus Pitagoras atau jarak titik ke bidang ini bisa dimanfaatkan ke bidang-bidang yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ditemukan lagi nanti ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mendistribusikan jarak dalam ruang. Jadi ini antar titik, kemudian titik ke garis, titik ke bidang. Kemudian yang akan didapatkan adalah kalian bisa menentukan jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, menentukan jarak titik ke bidang, yang terakhir menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kegiatannya hari ini kalian menyelesaikan masalah-masalah kontekstual tentang jarak dalam ruang secara kelompok ya, secara kelompok itu yang kita lakukan nanti. Nah, sekarang coba dibaca kembali masalah kontekstualnya. Mira mendapat kepercayaan untuk merancang greenhouse di rumahnya ya. Nah, greenhouse berukuran berapa di sini? 4x4. Berarti bentuknya berbentuk kubus ya, berbentuk kubus. Nah, kemudian ukurannya tadi 4x4x4, kemudian atapnya berbentuk prisma segi 3. Kemudian ketinggian atapnya 5 meter. Ibu Mira berharap greenhouse yang akan dibuat tidak hanya sebagai tempat bercocok tanam saja, melainkan juga sebagai tempat melepas penat setelah beraktivitas. Mira berencana menggunakan bahan baja ringan untuk kerangka greenhouse dan kaca dinding greenhouse yang dicat berwarna hitam. Setiap diagonal atap greenhouse, bagian utamanya akan dipasang kawat untuk gantungan pot bunga. Pada perpotongan kawat tersebut dipasang lampu. Bisa ya dibayangkan bagaimana bentuk greenhouse dan memasang lampunya seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kaitkan dengan materi yang tadi. Ya. Berikut adalah sketsa greenhouse-nya yang dibuat Mira. Pertanyaannya, berapa meter baja ringan yang diperlukan untuk membuat kerangka greenhouse? Kemudian kedua, berapa jarak titik atap dan sudut lantai yang terjauh? Berarti ini menggunakan apa? Tadi kan Pitagoras. Yang kedua apa itu? Jarak antara? Iya. Bisa ya? Ketiga, pertanyaannya berapa jarak lampu ke sudut lantai? Lampunya tadi di mana? Lampunya tadi?
kaitkan dengan materi yang ada tadi. Potongan kawat. Jarak titik dengan apa berarti? Titik dengan bidang. Yang kedua, titik dengan titik. Ya, titik dengan titik. Yang keempat, berapa luas kaca yang diperlukan untuk dinding greenhouse? Bidangnya ya, kita tanya. Yang pertama tadi belum dijawab. Yang pertama apa? Iya, berarti kan kawatnya itu ya, panjangnya kawatnya itu. Bisa ya? Nah, materinya itu tadi. Oke, sekarang perhatikan kubus ya. Nah, di situ ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Bisa ya memberi namanya? Namanya itu berarti itu A, B, C, D, E, F, G, H. Arahnya berlawanan dengan jarum jam ya. Jadi kalau kemudian perhatikan garis AC itu disebut apa? Diagonal bidang. Nah, diagonal bidang kita bentuk segitiganya A, B, C. Siku-siku di D. Berarti berlaku rumus kita. Untuk mencari AC, bagaimana kalau sisinya adalah panjang rusuknya itu S. Nah, sekarang karakteristik kubus itu apa saja? Tadi titik tanya ada berapa titik tadi? 8. Sudutnya ada 8 ya, titik sudutnya ada 8. Kemudian sisi berbentuk perseginya sisinya ada 6. Sisi depan, belakang, samping kiri, samping kanan, atas, bawah ada 6 sisi. Kemudian ada 12 rusuk. Ada 12 diagonal sisi. Diagonal sisi ada 4 diagonal ruang. Nah, kemudian untuk menentukan yang tegak lurus itu tadi bisa ya? Garis tinggi ya Pak, garis tinggi segitiga ABC dari titik B itu kita tarik garis yang tegak lurus pada garis AC. Nah, itu berarti ada ketemu titik E itu ya. Nah, tegak lurus ya. Nah, berarti ini adalah garis tinggi disebut garis tinggi ya. Kemudian garis tinggi ada 2 lagi garis tinggi yang bisa kita peroleh. Kemudian dari titik A ke B, BC ya, ke BC diperoleh 1 garis tinggi lagi ya, tegak lurus ya. Kemudian dari titik C kita tarik garis yang tegak lurus ke AB, berarti diperoleh titik F. Jadi garis tingginya C ke F, garis tingginya itu ya. Ada 3 garis tinggi. Kelompok ya. Kita bagi kelompok. Kelompoknya ini ya Pak, perhatikan dulu kelompoknya ya. Nah, berarti kalau ada yang tidak masuk ini berarti kelompok 4 ya. Itu kan 4 ya. Jadi ada 6 kelompok. Kita menggunakan teknik TS gitu ya, to stay to stray. Nah, sekarang kelompok 1 ini nanti akan ada 6 kelompok, 6 permasalahan yang berbeda gitu ya. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan 1 LKPD dengan soal yang berbeda. Nah, nanti diselesaikan per kelompok dulu. Kemudian kan ada 6 soal ini ya, 6 soal, tapi tiap soal tiap kelompok ada 1 macam soal. Jadi kalian nanti tugasnya ada berapa soal yang harus dipahami? Ada 6 termasuk yang dikerjakan gitu ya. Berarti kalau harus berkunjung ke berapa kelompok? 5. Yang tinggal berapa orang yang tinggal di satu? Hanya 1 aja. Satu kan ya, berbeda dengan yang kemarin karena kemarin kelompoknya kan 2 ya. Nah, sekarang ini tiap-tiap kelompok itu soalnya berbeda, permasalahannya berbeda. Berarti nanti yang tinggal di kelompok 1
yang 3 ya. Nah, yang 3 ini harus mendapatkan gimana giliran bertamunya ya. Mungkin kalau yang tinggal nanti diberi kesempatan bertamu, silakan ada yang kembali ke kelompoknya menggantikan yang di kelompoknya itu ya. Jelas untuk bertamu harus mendapatkan berapa informasi? 5 informasi. Nah, bisa ya? Oke. Kita bagi, sudah kita bagi kelompoknya. Kelompok 1, nanti bangkunya kita tata ya. Kelompok 1, silakan yang mewakili kelompok 1. Kelompok 2 yang mewakili siapa? Nanti mejanya ditata juga. Kelompok 2 siapa? Ayu ya? Silakan kelompoknya Bayu. Kelompok 3, kelompoknya Sandi. Kelompok 4, Elita ya. Kelompok 5. Kelompok 5 Ivana ini. Kelompok 6. Ya, dipegang aja. Nanti kan ada, ya, kalian pegang. Itu ada totalnya ada berapa soal? Ada 6 ya? Iya. Ada 6, nanti kan 1 dipegang, kalian dapat 6 lagi soal yang berbeda. Nanti kasihkan kalau yang bertamu nanti, gitu ya? Ya, oke. Jadi nanti satu kelompok akan mempunyai LKPD kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, gitu ya? Jadi ditukar ajakannya. Bentar ya. Yo, kok sih awak bagian awakmu tulis sama saya. Ya berarti itu berarti halus ya. Iya halus ya. Panjangnya pada sampai. Ini ilustrasi kan? Iya. Dulu saya mungkin cara-cara titik dari PWPLT panjang apa itu kami jalankan itu satu-satu berarti di jadi yang ini lah ya lurus biasa yang dua ini kan iya tuh iya jadi yo masih rata 10 ada kan sebarkan begini ya benar lagi kali juga mau habis ini kalau terus dua aja jadi mana saya tidak berarti disebut alas harus diagonal bidang kan yang gitu kan ya
Ya, betul. Jadi alasnya itu gambaran kita gambaran. Bisa alasnya tuh kayak nih. Iya. Oke, berarti kayak ono ABC Mbak sih. Iya itu. A, B, C, D, E, F, G, H, P. Tadi alasnya yang C, G. Dia benar atas satu. Coba itu. Ini ya. Tadi terus 100 oh ya. 100 akar dan 100 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Coba seribu kan 100.000 sih ya 1000 ditambah nanti kalau bocoran ini cari dulu titiknya di sini titik diagonalnya disambung ya ya diagonal ini kan diagonal apa namanya diagonal apa diagonal bidang iya ini titik kan iya titik itu kita tarik titik O ya ini titik O ini ditarik garis ke mana ke atas itu yang disebut dengan apa tingginya kan tinggi tingginya kan ini mau pakai warna lain apa ini iya sekarang nanti segitiga siku-siku dari tinggi ini sikunya di mana sih di ini ya di sini ya kalau ini ini kasih nama oke sesuaikan dengan langkah-langkahnya iya kita gambarnya kan di sini ya tentukan tinggi dari ini titik T Tidak perlu dihitung apalagi kita sholat. Ya aku ya 5 meter kan per 5 Ini loh. Ya. Berarti rumusnya kan ini 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. sama loro Kan kayak titik apa sebenarnya? Berlawanan kan A B C D E F G H ya berarti oleh AJ kan AJ ketemu 10 dengan 4 tambah 6 100 nanti 10 begini tengah-tengah ya dibagi 2 10 42 sama dengan ini anggap PTU ya AO dan 10 bagi 2 6 meter. Akhirnya kan nambah sama situ kali. Nggak bisa. BCF aja berarti. Saklare di BCFG, lampunya di CDHG. CDHG. Yo. Ya masa lampunya di kanan rek samping. 14. Berarti nanti kalau sisi miring. Kalau sisi miring 5 buat tambah 2 kuadrat. Jadi setengah ya. Setengah berarti 5 bagi 2. 2. Kan itu. Oh iya 2. Jadi apa? Berarti garisnya nang di tengah ini. Iya di tengah ini, tengah BG, ini kan ketemu. Nanti kalau diacu ya. Acuan itu. Jadi kita di garis. Kemudian di sampai paling guys di kayak gitu, pasti kan di pingpong gitu. Karena ya kalau kan kayak gitu. Pingpong. Salah ya. Kita diskusi, jadi nanti kalian meninggalkan kelompoknya, yang satu orang tetap tinggal di
di kelompoknya, yang 2 orang silakan mencari informasi di kelompok yang lain sampai mendapatkan berapa permasalahan. 5, ya 5. Jadi langsung ditulis gitu ya. Oke. Silakan yang mau ke kelompok lain ditentukan siapa yang tinggal. Nanti kalau mau gantian bisa balik dulu, gantian yang mencari informasi. Ya silakan dimulai. Soal yang di kelompoknya ditinggal 1 saja. Nanti gini ya. Nanti ini untuk tamu gitu loh ya. Nanti akan kebagian 1 untuk tamu. Kamu nggak usah membawa ini LKPD dari sini mencari informasi, nanti akan mendapat LKPD yang dari kelompok lain. Ini, ada semua begini, ayo jelaskan. Ayo kan berikan perbandingan. Nah, jadi kan itu perbandingan ini. Itu bisa 1/1 dan 5/2. Kita samakan. Dan ini kan lebar banding tinggi kan 5/2. Sedangkan lebar itu sama dengan panjang. Kita samakan aja. Panjang, lebar itu jadi 5/5. Tinggi tetap 2, jadi 5/5/2. Ya. Ya, anak 2 kan. Banding. Tapi kok disamakno jadi jadi 3. Oke, mari ngono tentukan ukuran lebar. Nah, kita kan tahu kata panjang kok 10 meter. Terus karena 1/1 lebar, berarti sama dengan 10. Kemudian tingginya itu cuma 2 banding 5 lebar. Kita 2/5 kali tinggi. Kali lebar. Kali 4. Kali 10 sama dengan 4. Kemudian gambar, dikasih nama dan jelasan. Kemudian cara takar ke lampu. Boleh diketahui sebelum saat tempat ini, jadi kan kita pakai parabola di sini kan, jadi kita akan cari yang ini jarak GA, ya kan, nah jadinya 10 kuadrat ditambah 4 kuadrat tersudut tambah 4 kuadrat. Boleh lagi nggak? Ini sih sebut. Ya, kan ini kan jarak terjauh, berarti kan kita ambil diagonal dua. Oke, yang tersudut. Nang lah. G nang A lek gak ngono. G nang A lek gak ngono H nang B. Gak ngono E nang apa iki C. Ya kan diketahui diagonalnya kan 10. Berarti diketahui 4. Ini kalau diagonalnya sih kan ini. Ini diagonal pertama. Ini kan sama semua 10 yang bawah ini. Terus cara dari lampu hias. Ya, ini loh. Cara lampu hias itu di tengah-tengah, Bang. Di sini. Di atasnya kan di sini, atasnya di sini. Kan simbolnya kita langsung bagi 2, pasti dari tengah-tengah. Ini ke sini 5 meter, ini ke 5 meter, ini ke sini 5 meter, ini ke sini 5 meter. Nah, jadi kan 10. Nah, ini ke atas, Pak. Coba dibuka hasil LKPD kelompok 1, semua kan sudah dapat ya. Ya, silakan diperhatikan. Silakan Adrian. Baik, terima kasih Bu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Andono Atap, absen 3 dari perwakilan kelompok 1, ingin menjelaskan tentang permasalahan 1 ya. Itu pertanyaannya ada 4 nomor di situ. Jadi langsung aja kita ke soalnya. Itu soalnya sebagai berikut. Suatu aula berbentuk balok dengan perbandingan panjang banding lebar adalah 1/1. Sedangkan perbandingan lebar dan tinggi aula adalah 5/2. Di langit-langit aula terdapat lampu yang letaknya tepat pada pusat bidang langit-langit. Pada salah satu dinding aula dipasang saklar yang letaknya tepat di tengah-tengah dinding. Diketahui bahwa panjang aula adalah 10 meter. Yang nomor 1, tentukan perbandingan P dibanding L dibanding T atau panjang dibanding lebar dibanding tinggi dari aula tersebut. Di situ dapat diketahui ya kalau perbandingan panjang banding lebarnya itu 1/1. Sedangkan diketahui juga bahwa panjang aulanya 10 meter, berarti panjang aula dan lebar aula itu sama, yaitu 10 meter. Nah, untuk tinggi dari aulanya sendiri, itu ada perbandingan lebar dan tinggi aulanya 5/2. Jadi di situ kita bisa
asumsikan. Jadi 10 meternya itu dimasukkan ke lebarnya aula yaitu 10. Nanti 10 dibagi 5, kan hasilnya 2. Nah, nanti disitu kan perbandingan tinggi aulanya kan 2. Jadi hasilnya 2 tadi dikalikan 2. Jadi hasilnya 4 meter. Tadi sudah hasil diskusi sudah kalian ini ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 6 tadi ya, sudah diperoleh informasinya semua ya. Jadi kesimpulannya bagaimana untuk mencari jarak terhadap ruang tadi itu, bagaimana langkah-langkahnya yang kita lakukan tadi apa saja? Menentukan gambarnya dulu ya. Pertama menentukan gambarnya dulu atau bangun 3 dimensinya. Kemudian berikutnya menentukan titiknya ya. Titik dihubungkan kan ya? Dihubungkan posisi titik, garis atau bidang yang akan dihitung. Kemudian berikutnya dari titik itu tadi kita mengonstruksikan sebuah bangun 2 dimensi dengan terlebih dahulu memproyeksikan titik yang kita tentukan jaraknya tersebut terhadap titik gitu ya. Nah, diperoleh titik proyeksinya tadi. Nah, kemudian garis bidang guna membantu mempermudah menentukan cara atau teknik untuk menghitung atau menyelesaikan masalah jarak yang kita cari tadi. Kemudian berikutnya kita pakai teorema Pythagoras. Kalau sudah terbentuk segitiganya siku-siku, kita menggunakan teorema Pythagoras atau menggunakan sifat-sifat segitiga. Yang permasalahannya tadi berbentuk piramid itu kita menggunakan sifat-sifat segitiga. Seperti tadi apa? Garis tinggi, garis berat itu yang kita pakai ya. Mungkin itu langkah-langkahnya bisa dipahami ya. Tidak ada kesulitan ya tadi. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, untuk memahami hasil dari pembelajaran hari ini, kalian mengerjakan beberapa soal yang ada di depan ya. Jadi bisa di Google Form ya, bisa di-scan. Iya, bisa di-scan. Ada beberapa soal di situ, soal yang menentukan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, ada jarak titik ke bidang. Ada berapa soal? Ada 5 ya. Silakan dikerjakan dulu. Baik, sudah selesai ya. Sudah selesai. Coba kita merefleksi hasil pembelajaran hari ini sebelum kita akhiri ya. Coba kita lihat ke depan. Bagaimana pembelajaran jarak dalam ruang hari ini? Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa ya? Oke. Hal apa yang kalian suka dalam pembelajaran ini? Diskusinya atau mengerjakan soalnya? Atau kalian mencari informasinya itu tadi? Diskusinya ya, diskusinya.
Apa yang akan kalian, bagaimana menurutmu bagian mana yang sulit dalam pembelajaran ini? Mengidentifikasi ini Mas. Mengidentifikasi soal ini pakai pakai rumus yang mana gitu ya? Ya, dari soal cerita tadi ya, dari soal cerita ini. Yang pertama tadi dari soal cerita kan kita gambar terlebih dahulu ya, bangun ruangnya itu bagaimana. Mungkin yang sulit menentukan ya, titiknya tadi yang ditanyakan itu yang mana, kemudian ditarik garis yang lurus itu ke arah mana gitu ya. Ya. Tapi sudah dikerjakan ya, tidak ada masalah lagi ya. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Belajar lagi ya, nanti materi yang ada di bahan ajar itu dipelajari lagi ya. Kemudian kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Bisa ke Bu Ambar atau bisa berdiskusi sama teman perkelompok tadi ya. Usaha kalian bagaimana kalau diberi 1 sampai 5 bintang, sampai berapa bintang yang kalian dapatkan hari ini? 5. Sangat 5. personal. Terus sudah tidak ada kesulitan lagi ya? Sudah semua bisa? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Bisa diakhiri ya? Oke. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum mengambil pembelajaran tanpa khawatir pada yang ini akan kita berdoa dan Salam.